Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim. Perkenalkan, nama Andi Freddy Fernandes, Unit Kerja SMP Negeri 01 Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua LP3 Universitas Negeri Makassar, siap melaksanakan praktik pembelajaran inovatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan masuk. Terus sana. Terus silakan ke kursi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bimbingan kelompok pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik. Baik. Sehat? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Atas izin Allah SWT kita bertemu di dalam rangkaian kegiatan layanan bimbingan kelompok. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah hadir di layanan bimbingan kelompok ini. Sebelum lebih jauh, Bapak menyampaikan di sini, Bapak menyampaikan bahwasanya di antara anak-anakku sudah ada yang tahu apa bimbingan kelompok? Bagus? Belum. Ya. Jadi dalam di BK itu sendiri ada satu layanan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu sendiri adalah satu bentuk pemberian layanan untuk kalian yang sifatnya berkelompok. Jadi bimbingan itu adalah pencegahan. Pencegahannya apa? Untuk tertimbulnya masalah. Nah, yang sifatnya berkelompok. Nah, ini ada 8 nih. Nah, ini namanya kelompok. Nah, untuk apa? Untuk membahas satu permasalahan. Yang bagaimana Pak permasalahannya yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Nah, untuk kali ini bahasan bimbingan kelompok kita kali ini, lihat nih, Bapak lihat sering aktivitas kalian di sekolah. Kadang ada yang gimana nih rasa kalau ngobrol sama temannya? Coba agak kuat sedikit. Biasa ngomong? Biasa ngomong jorok. Ngomong jorok. Gimana itu ngomongnya? Gimana? Ngomong joroknya? Ngomong anjir. Ngomong anjir. Terus? Oh ya, banyak. Kalau bagus, kalau ngobrol sama teman suka ngomong apa? Ngomong itu juga ya? Iya. Kalau pakai bahasa isyarat? Kalau misal ini apa? Gerak tubuh, misal ada nggak? Ada ya. Kayak misalnya lagi marah sama kawan, belikan jajan. Wah, iya. Ya, ada duit. Kayak gitu nggak teman-teman? Ini gimana dulu kenapa nak? Sakit? Enggak ya? Ya, harus semangat. Kalau Iman dulu gimana menurut teman-teman? Ya, kadang ngomong jorok gitu ya. Inilah anak-anakku semua. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan layanan bimbingan konseling, yaitu layanan bimbingan kelompok. Yang bahasan kita adalah tentang ayo kita latihan berkomunikasi yang baik. Jadi kenapa kok dilatih Pak? Ya itu tadi. Kadang kita ini ngomong ini ya sama teman itu, ngomong nggak benar, ngomong jorok, ngomong nggak pantas.
kadang pakai ekspresi ya. Kalau kayak di HP itu emoticon. Ya. Kadang ada yang mengacungkan jari tengah saking keselnya. Ya. Yang gimana jari tengah? Begitu ya. Ini saja sudah bahaya ini nah. Ya kan sama teman kan? Kalau begini apa nih tandanya? Bagus. Iya mantap, bagus. Nah kalau dibalik gini, gimana? Apa ini artinya? Kalau tidak baik. Disti gimana Disti? Kalau ini Disti? Iya tidak baik ya. Bisa timbulkan perkara dari sini ke sini itu bisa jadi masalah. Ya. Nah itu yang kadang jadi timbulkan pertengkaran dan sebagainya. Nah untuk itulah di sini kita mencoba bahwasanya dalam bimbingan kelompok kali ini kita mencoba berangkat dari fenomena yang semacam itu, banyaknya komunikasi di antara siswa yang katakanlah tidak sesuai dengan etika. Dan disinilah yang akan kita latih itu melalui teknik sosiodrama. Pernah dengar sosiodrama? Ya. Jadi sosiodrama itu pernah dengar loh? Gini? Tidak. Rasa? Ya. Jadi sosiodrama itu adalah satu kegiatan yang berbentuk drama. Jadi permasalahan kita ini kita buatkan dalam skenario drama. Nah, anak-anak nanti yang mempraktekkannya. Wah, itu lebih seru itu nah. Jadi lebih mengena. Nah, untuk itu di sini pada anak-anakku semua dalam layanan bimbingan kelompok itu dikenal yang namanya asas. Jadi kalau untuk bimbingan kelompok itu ada asas yang namanya asas kesukarelaan, ada asas yang namanya keterbukaan, ada asas yang namanya kenormatifan, ada asas yang namanya kekinian. Yang kesukarelaan itu gimana coba, Queen? Yang maksudnya sukarela, sudah ngerti belum kira-kira? Yang sukarela, seikhlasnya, ya. Anak-anak datang ke sini gimana rasanya? Ada nggak rasa terpaksa? Nggak ada ya? Nah, itulah asas dalam bimbingan konseling. Kesukarelaan. Jadi anak-anak datang ke sekolah, datang ke ruang bahagia kita ya, datang di ruang kita praktek kali ini berangkat dari rasa sukarela. Jadi tidak ada yang maksa, tidak ada yang maksa. Kemudian yang kedua, terbuka. Ini anak-anak sudah terbuka semua. Tadi bagus sudah cerita, iya Pak, ngomong jorok kami. Si Rasa, iya Pak, nggak sering ngobrol, kadang mengacungkan jari tengah. Ya gitu ya. Ya, si Immanuel juga ngomong, ya Pak, kadang ngomong jorok. Nah itu terbuka namanya. Anak-anak sudah terbuka dengan permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Nah kemudian kenormatifan. Nah asas kenormatifan ini adalah satu asas yang melihat dari norma-norma kita. Nih Bapak tanya nih, kalau yang kayak tadi ngomong jorok, kemudian pakai bahasa isyarat tadi, itu kira-kira menurut anak-anakku sesuai nggak dengan norma aturan kita? Tidak ya? Ya. Gimana Pak? Sesuai? Ya itu tidak sesuai dengan aturan norma kita. Tidak sesuai ya anak-anakku. Ya karena apa? Ya karena bukan budaya kita sebagai orang timur. Kita mempunyai budaya sopan santun, baik itu dari ucapan maupun dari perbuatan. Nah, yang perbuatan ini nantilah yang akan kita praktekkan dalam sosiodrama. Nah, yang kekinian, asas kekinian itu maksudnya adalah yang sekarang ini lagi ngetren. Iya kan? Gimana coba, Gus? Yang lagi ngetren sekarang apa kata-katanya? Sulebeo. Terus apa lagi? Apa lagi? Kamu nenek. Terus apalagi yang sering jadi plesetan ini?
Anjir ya. Anjay, apa lagi? Wah, itu ya, fuck dan sebagainya itu ya. Nah, itulah yang masuknya yang sekarang ini sedang menggejala di anak-anakku semuanya dalam tahap komunikasi. Kadang apalagi atas sama teman. Kadang bapak sepintas ketika lewat depan kelas yang mendengarkan. Kadang ada kebun binatang disebutkan. Ya kan? Di absen semua itu. Nah, itu kalau lambat laun dibiarkan itu bisa merusak tatanan akhlak kita, perilaku kita. Nah, yang khawatirnya nanti kalau tambah melebar dan terbawa di kehidupan sosial masyarakat, di keluarga kita, nah itu bisa repot ya anak-anak semuanya ya. Nah, itulah dari asas-asas untuk bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, untuk itu, ini nih kayaknya masih pada ini semua ya, tegang semua ya. Nah, sudah dikenal belum? Ya, sudah, tapi belum tahu hobinya. Kalau nama sudah kenal, tapi hobi belum tahu. Ya, coba tanya sama Pak Agus, hobinya apa? Biar bimbingan kelompok kita lebih hangat, lebih akrab. Sekarang kita berkenalan dengan menyebutkan nama dan hobi. Nama dan hobi. Ayo mulai dari Pak Gus. Yang semangat Gus, ya. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Satrio, hobi saya menyanyi dan sholawat. Alhamdulillah. Namanya siapa nak? Bagus Satrio. Hobinya apa? Menyanyi dan sholawat. Bernyanyi dan sholawat. Coba bain satu sholawat Bagus. Ya, sholawat satu bait saja. Kita dengarkan sama-sama ya. Kan hobinya nyanyi sama sholawat. Kita dengarkan. Coba sholawat. Ya Rasulullah, ya Mustafa ya Rasulullah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Ya, terima kasih anakku Bagus. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang selanjutnya, Yuna, perkenalkan hobinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayu. Hobi saya ngemil. Hobinya Ngemil, Pak. ngemil. Oh ya. Ngemil apa ini? Jajan. Jajan. Mantap. Suka bagi-bagi nggak? Ya. Selanjutnya nak. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Zaja Muraini. Hobi saya rebahan sama nungguin. Hobinya Rebahan. rebahan. Oh, rebahan TikTok. Tidak masuk. Oh ya. Zakia ya. Ya. Terima kasih Zakia. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasian Purnama Pertama. Hobi saya main game. Hobinya main game. Main game. Oh. Gemel. Yo, game apa ini nak? Banyak Pak. Banyak. Wah, keren ya. Gimana kemarin katanya ikut lomba Mobile Legend? Menang. Juara satu. Apa hadiahnya? Oh belum nanti ya. Ya. Tapi perlu diketahui anak-anak, main game itu kalau pada tempatnya bagus. Tapi kalau lah main beterusan, lupa waktu, lupa makan, lupa sholat, lupa sebagainya, nah ya, nggak sehat. Lupa bantu orang tua, nah itu nanti
bisa berdampak yang negatif ya, nggak bagus ya. Jadi ini nak rasa, jadi ya istilahnya diatur untuk main game ya. Terima kasih. Sekarang ini teman kita ini pendiam, kalem. Ayo berdiri, kenalkan suara yang kencang. Saya Immanuel, hobi saya voli. Namanya Immanuel, hobi voli. Penasaran nih? Coba praktekkan teknik self. Oh aduh, coba jadi. Itu coba. Immanuel badannya tinggi. Kalau olahraga sering kita lihat smash. Coba praktek smash. Ya, ayo. Oh, mantap. Aturan. Ya. Ini hobinya voli. Jadi ini perlu anak-anak ketahui juga, berangkat dari hobi itu juga lah nanti menjadi prestasi kita di bidang non akademik. Jadi dimakai punya voli, punya bakat di voli, ya itu dikembangkan. Nah nanti ketika sekolah lanjutan dan sebagainya bisa diseleksi dari non akademik. Wah, tingkatkan prestasinya, Immanuel. Ayo nak. Wah ini juga depannya kalau hobi? Oh, mantap membaca. Membaca apa nak? Komik, buku pelajaran, baca novel, buku ya, buku pelajaran ya. Kalau komik hobi nggak baca? Komik? Hah? Kalau novel suka ya? Nah itu bagus nak. Membaca itu adalah pintunya kita mengenal dunia. Dengan membaca kita mengenal dunia. Dengan menulis kita akan dikenal dunia. Nah, jadi perlu itu nak dari sekarang budayakan membaca. Mantap dulu nak. Yuk selanjutnya anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hobinya menulis. Wih, keren. Kasih tepuk tangan. Ya. Mantap. Menulis apa nak? Ya, terus cerita. Bagus itu tuh apa lagi? Apa lagi? Puisi. Terus? Ya, itu kegiatan dari membaca kemudian menulis itu bagus. Itu namanya yang sekarang oleh pemerintah literasi. Kegiatan membaca dan menulis itu bagus di kalangan siswa. Sehingga nanti menumbuhkan minat baca, minat tulis. Menulis itu tidak selalu yang pelajaran. Hobi puisi tulis. Lagi galau tulis. Ya kan? Ayo. Usia galau ini. Ya, tentang Oh, belum mengenal cinta. Mantap ini temannya rahasia. Belum mengenal cinta. Jadi tidak pacaran ya? Bagus, good. Ya. Oh, bagus pacaran. Jangan dulu nak ya. Ya. Ayo sekarang temannya yang terakhir perkenalkan hobinya. Yuk yang semangat, suaranya keras ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sama bulu tangkis. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk nak. Namanya siapa nama temannya? Disti Handayani. Hobinya apa tadi? Bulu tangkis. Wah, membaca dan bulu tangkis. Itu bagus. Jadi membaca, kemudian olahraga bulu tangkis. Nah itu juga lama-kelamaan kalau bakat itu diasah, dia akan menjadi satu keahlian, satu prestasi untuk kita. Nah, jadi untuk anak-anakku sekalian, kenali diri kita, bakat kita bidang apa, gitu kan?
rajin baca, rajin nulis, nanti bisa lomba karya ilmiah kita itu. Nah, sehingga nanti akan muncullah potensi untuk kita semua. Oke? Nah, kayaknya lesu semua. Biar tambah semangat, kita ice breaking terlebih dahulu dengan tepuk semangat. Nah, oke? Oke, ya. Berdiri. Lihat Bapak dulu tapi, ya. Lihat kan. Jadi ini namanya tepuk semangat, ice breakingnya. Tepuk semangat, 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 2, 3, semangat, semangat. Oke, benar. Ya, good job. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini kita sudah melakukan ice breaking untuk anak-anakku semua. Bagaimana? Sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan sesi drama? Siap. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini itu durasi waktunya selama 40 menit. Ya, 1 kali 40 menit. Nah, itu durasinya. Nah, jadi kita maksimalkan 1 kali 40 menit itu. Nah, inilah kontrak kegiatan kita pada hari ini. Sebelum masuk ke tahapan sosiodrama, ini ada satu video yang bisa anak-anak lihat, satu gambaran dari satu percakapan, satu komunikasi. Nah, kita lihatkan bersama-sama. Ya. Mari kita lihat terlebih dahulu. Selamat menonton. Pertanyaan pertama, hewan apakah yang huruf depannya huruf G? Iya, mungkin. Jawabannya gajah Pak Guru. Betul. Cakep. Pertanyaan selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf D? Mungkin. Jawabannya buaya gajah Pak Guru. Mukidi sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf T? Ada yang tahu? Mukidi. Kalau jawabannya salah buat benar, jangan salahkan Bapak Guru. Bapak Guru smack doang bola-bola. Jadi jawabannya tetap gajah Pak Guru. Mukidi. Baik. Soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf P? Ada yang tahu? Assalamualaikum.
saja. Oke, tepuk tangan. Ya. Itu videonya Mukidi. Mantap ya. Hanya dari gajah kok melebar. Ya. Nah, coba sekarang pada anak-anakku sekalian dari video tadi. Nah, itu terjadi komunikasi ya. Jadi komunikasi itu ada komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal. Komunikasi verbal itu bagaimana? Yang kayak gini, yang ada suaranya secara lisan. Nah, itu komunikasi verbal. Nah, kemudian ada yang non verbal. Non verbal tadi pakai isyarat, gestur tubuh, pakai mimik wajah yang tidak bersuara. Nah, tadi yang dari video tadi, coba bagus, gambarkan sekilas apa yang nampak di dalam video tadi. Apakah ada komunikasi yang ya katakanlah yang baik atau mungkin yang tidak baik di dalam situ? Coba diceritakan sekilas. Yang keras, suaranya yang keras. Di dalam cerita itu ada cerita yang baik, ada yang tidak baik. Oh, ya. Yang baiknya, misalnya contohnya dia menjawab dengan benar, dan kedua kalau salahnya dia menjawab dengan salah-salah. Oh, dengan asal-asalan ya. Nah, itu komunikasi verbalnya ya. Jadi menjawab asal-asalan videonya tadi. Coba kalau yang dari gestur, tadi ada mimiknya, non verbalnya. Ada wah, coba rasa. Baca ini nih Pak. Oh, Jawab berarti. ya, mantap. Nah, itu namanya bahasa isyarat. Siapa yang bisa? Saya Pak. Nah, yang menunjuk seperti ini adalah komunikasi non verbal. Jadi tanpa suara. Meskipun itu saya Pak. Tetapi dengan seperti ini saja, tanpa kita berbicara sudah menunjukkan oh berarti saya gitu. Nah, itu isyarat namanya. Nah, ini baik apa buruk kira-kira kalau seperti ini? Baik. Nah, coba tadi yang dari video tadi lagi. Ada tidakkah komunikasi verbal ataupun non verbal yang tidak baik? Coba, ada nggak ada? Ayo, siapa yang bisa? Yang ini, yang terakhir tadi apa? Pak Guru. Wah, marah, ya? Marah itu baik apa tidak baik? Iya. Kemudian ada satu apa tadi? Gerakan yang dilakukan oleh Pak Guru yang terakhir tadi apa? Nah, itu satu bentuk komunikasi nonverbal yang dalam bentuk gerakan. Pak gurunya banting HP. Nah, itu kira-kira bagus apa enggak? Nah, tidak bagus. Nah, itulah anak-anakku semua, berangkat dari video itulah kita akan mempraktekkan dalam teknik sosiodrama yang sebentar lagi insya Allah akan kita laksanakan. Oke? Oke, Pak. Ya. Dari tampilan video tadi, untuk anak-anak paham semua? Mana komunikasi verbal, mana komunikasi non verbal, mana komunikasi yang baik, mana komunikasi yang tidak baik. Nah, untuk video sudah paham semua ya tadi? Paham semua ya? Immanuel? Ya, alhamdulillah semuanya sudah paham. Nah, sekarang kita akan masuk kepada sosiodramanya. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa untuk sosiodrama ini dibagi dua peran. Yang 4 itu adalah pemerannya, yang 4 lagi itu adalah observernya. Nah di sini siapa yang mau jadi pemeran? Tunjuk tangan, coba.
Oke, sudah siap semua ya? Siap. Ya. Observernya sudah siap semua? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk di teknik sosiodrama untuk mempraktekkan sosiodrama kita, yaitu dengan tema keluarga. Adapun tokohnya yaitu ayah. Ayah diperankan oleh Rasya, kemudian ibu diperankan oleh Zakia, kemudian Diana diperankan oleh Silva, dan Dias sebagai anak sebagai anak sulung ya, diperankan oleh Bagus. Nah, untuk itu mari kita mengambil di posisi masing-masing. Kita mulai. Suasana di dalam rumah minggu pagi sibuk seperti biasa. Ayah sedang membetulkan sepeda. Sepedanya Dias. Dan ibu sedang membersihkan rumah bersama Diana, si sulung. Sementara itu, Dias sedang bermain game di ponsel dan seolah tak memperhatikan suasana rumah yang sedang sibuk. Diana kemudian memanggil adiknya Dias. Dek, tolong Sini. ambilkan. Jalan. Dek, tolong ambilkan tenda dan kain pen. Tangan kakak kotor, ibu juga sedang melibat pakaian bersih. Tolong ya. Anjir, nanti kak baru juga mulai main gamenya. Masa ditinggal? Ini game online kak, gak bisa di push. Diana yang sedang membersihkan jendela. Bersihkan jendela. Ya. Kemudian menghampiri adiknya karena jarak mereka tidak begitu jauh. Astagfirullah, Dek, tidak baik jika begitu. Lihat deh, orang satu rumah sudah sibuk dan bekerja sama untuk membuat menu hijau lebih rapi. Ayah bakal lagi membetulkan sepeda kamu yang rusak. Terus kamu di sini cuma main game. Diana terlihat masih menahan kesabarannya. Dia tidak menggubris sama sekali dengan ucapan sang kakak. Karena terlanjur kesal dan tak bisa menghadapi adiknya, akhirnya Diana pun pergi ke garasi untuk mengadu pada ayahnya. Ya, dia tadi bicara kotor. Dari tadi cuma main game HP. Padahal sejak pagi, Diana sudah bantu ibu ke pasar dan masak. Masih dilanjutkan beres-beres rumah juga. Diana minta tolong diambilkan kain pel dan ember saja dia sudah bergerak dari kursinya. Diana benar-benar jengkel saat mengucapkan kalimat itu. Ayah lalu menoleh pada putrinya itu dan bertanya, Kamu sudah bertanya baik-baik pada Dias? Ya sudah ya, cuma Diana sudah jengkel karena permintaan Diana yang pertama kan digubris. Lalu kali kedua Diana deketin, dia tetap gak mau lepasin HP di tangannya. ayah lalu meletakkan sepeda, kemudian bangun dari posisi duduknya dan menghampiri putra bungsunya. Dias, kenapa kamu tidak mau menolong kakak? Ya anjir, kan dia sibuk ya. Ini aja hampir kalah karena diganggu sama kakak. Ini ayah ngomong, dia juga hampir kehilangan konsentrasi nih. Ayah menoleh pada Diana yang mengangkat bahunya lalu masih tidak mau pergi sebelum ayah menegur Dias dengan keras. Ayah kemudian mengambil ponsel Dias dengan sigap dan mematikannya. Dias nampak terkejut dan langsung menyuarakan protes. Kenapa proses saya diambil ya? Kan dia lagi main game, tadi udah hampir menang loh. Ayah lalu bicara pada putra bungsunya. Astagfirullahaladzim, Nak. Perkataan anjir itu tidak baik. Banyak kata lain yang lebih pantas diucapkan dan ayah melarang perkataan buruk itu. Yang kedua, itu ponsel yang ayah belikan. Jadi secara kepemilikan, ponsel itu milik ayah. Jadi ayah bisa berbuat apa saja pada barang milik ayah. Dan ayah merasa memberikan HP justru membuat Dias menjadi malas. Kakak tadi minta tolong pun tidak Dias bantu. Padahal tidak sampai 1 jam yang akan Dias menghabiskan waktu jika mengambilkan ember dan lapel untuk kakakmu. Iya ya,
dia minta maaf atas perkataan dia tadi. Tapi kan itu memang pekerjaan perempuan ya, pekerjaan laki-laki itu memang dilayani. Ayah terkejut mendengar pernyataan dia tersebut. Bagaimana dia bisa berpikiran demikian? Dengar dari mana nak? Karena ayah tidak pernah mengajarkan dia hal itu. Dia selalu menjawab dengan ogah-ogahan. Jadi kakaknya sih, katanya tugas perempuan itu dia memang beres-beres, membantu di rumah, memasak, sementara tugas laki-laki itu dilayani dan dinikmati. Kemudian ibu datang dari arah dapur dan berdiri di samping ayah. Ya. Dan dia menelan bulat-bulat apa yang disampaikan oleh kakaknya tentang Des itu. Coba kakak tanya, apa ketika ibu masak, ayah diam saja? Tidak, ayah pasti ada membantu ibu. Bahkan ketika kakak mau bantu, ayah menyuruh untuk segera mengerjakan tugas sekolah saja. Yang dikatakan oleh kakakmu itu benar nak, karena laki-laki dan perempuan untuk urusan dalam rumah tangga adalah setara. Tidak ada pekerjaan khusus untuk perempuan atau laki-laki saja, sebab semuanya punya kewajiban yang sama. Ayah pun menyambung. Dias perlu menyaring lagi informasi yang dia dapatkan. Tidak semuanya dia setelah mentah-mentah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran, apalagi menjauhi perkataan kotor. Itu harus kita lakukan karena mencerminkan kepribadian kita. Apalagi perkara menjaga dan merawat rumah ini menjaga rumah kita. Jadi sepatutnya kita rawat dan menjaga bersama. Lalu apa yang dikatakan kakaknya itu salah? Mungkin anggapannya saja yang salah, karena tugas rumah tangga itu tidak memandang jenis kelamin. Semua harus bisa melakukannya. Dan karena ini tempat kita tinggal bersama, berarti kita juga yang harus menjaganya. Dias mengakui kebenaran ucapan ayah, ibu dan kakaknya. Dias pun meminta maaf dan berjanji tidak berkata jorok. Dias pun mulai terlibat membantu bersih-bersih rumah. Sampai pun minta maaf. Saya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Ya. Sama ibu. Saya minta maaf tidak akan mengulangi. Sama kakak. Kak, saya minta maaf. Saya tidak akan mengulangi. Ya, Dias pun mulai terlibat membantu bersih-bersih rumah. Ya. Oke, terima kasih. Good job. Untuk kalian semua sudah memerankan dramanya pada pagi hari ini. Dari teman-teman yang sudah tampil tadi kepada anak-anakku, sudah melihat ya, sudah menilai, sudah mengobservasi apa-apa yang muncul di dalam sosial drama tersebut. Coba dari Disti, apa yang bisa Disti simpulkan dari sosial drama tersebut? Ya, disimpulkan saja. Komunikasi lisannya ini, kemudian yang jeleknya ini, yang baiknya ini. Coba yang lisannya, coba yang lisan. Oh. Ya. Jadi dari observer, dari Disti, anjir itu adalah perkataan negatif, astagfirullah itu adalah perkataan positif, perkataan yang baik. Itu lisan verbal. Sekarang coba Queen, ada nggak tadi dilihat dari apa? Dari sosial drama tadi yang negatif? Oh, wajah kesal. Gimana coba kalau wajah kesal tadi? Gimana wajahnya? Mengangkat bahu. Wow. Apalagi nak? Dengan kesal juga. Terus? Nada marah. Itu ya. Jadi mengangkat bahu. Kemudian ayah tadi dia mungkin dia ikut-ikutan kesal juga, ngambil secara paksa. Itu adalah bahasa non verbal yang tidak boleh kita lakukan, yang negatif. Coba anakku, apa yang bisa disampaikan? Kalau yang bahasa lisannya tadi apa? Coba.
Ya, diceritakan aja menurut ya apa nak? Oh, meminta maaf. Nah, itu bahasa lisan yang baik apa buruk? Baik. Baik ya. Si Diasnya tadi minta maaf. Minta maaf ke siapa itu nak tadi? Minta maafnya ke ibu, ke ayah, ke kakak. Karena apa Diasnya tadi? Karena main game. Karena tidak mau bantu-bantu pekerjaan rumah. Karena keasikan main game. Wah, bagus itu. Nah, kemudian coba Immanuel, apa menurut Immanuel? Ogah-ogahan. Ya, ogah-ogahan. Jadi itu satu gestur, satu mimik, satu gerakan. Ya ogah-ogahan itu ya ogah-ogahan yang nggak mau kan? Ya, nggak mau ikut bantu tadi ogah-ogahan. Itu baik apa buruk itu ogah-ogahan? Buruk. Buruk. Jadi nggak mau bantu. Ada lagi Immanuel? Itulah pengamatan pendapat dari teman-temanmu yang mengobservasi dari hasil sosiodrama tadi. Ayo, coba anakku, bagus. Ya. Baiklah, di sini yang terakhir dapat kita simpulkan bahwa dari sosiodrama tadi bahwa ada pesan moral untuk kita semua anak-anakku, bahwa kita dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, sama juga dengan di sekolah, dengan guru, dengan teman, ya, berkata yang baik, yang benar itu memang perlu kita latih. Kita tidak boleh mengedepankan egois kita, gitu kan? Gimana? Nunduk ada apa? Nunduk? Ya. Tadi sudah terlihat ya di rumah kita asik main game. Sekarang nih kalau anak-anak asik main game mau diganggu pun nggak mau gitu ya. Ya bisa marah, bisa ngamuk itu. Benar apa enggak itu? Benar apa enggak? Sampai akhirnya pekerjaan rumah tidak dikerjakan. Pekerjaan sekolah bisa jadi tidak dikerjakan. Sama dengan di sekolah, ya. Dengan bicara dengan teman itu harus baik, ya. Menunjukkan rasa sopan santun, etika yang baik. Nah, itulah inti dari sosiodrama yang kita lakukan hari ini. Sampai di sini, anak-anakku ada yang mau bertanya? Apakah sudah terbayang ya? Perkataan yang perlu dihindarkan seperti kata anjir tadi itu nggak boleh. Kemudian yang ada yang mimik gestur yang mengangkat begini ya. Nah, itu nggak boleh itu ya, apalagi sama temannya. Nah, itu matanya melotot-melotot misalnya, itu nggak boleh kalau di sekolah. Nanti temannya salah tangkap, salah ini, akhirnya ribut, berkelahi dan sebagainya. Apa nak? Gimana? Ya. Nah, terutama tadi kalau ada kegiatan-kegiatan di rumah, kegiatan-kegiatan di sekolah, ya, untuk permainan game ini memang sekarang lagi merebak dan itu harus diantisipasi. Ya. Baik anak-anakku sekalian, berhubung waktu kita sudah habis sampai di sini, sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nak? Tidak. Sudah paham? Sudah mengerti? Mengerti. Sudah bisa membandingkan mana perkataan yang baik, mana perkataan yang buruk? Sudah. Sudah bisa merumuskan mana perkataan baik, perkataan yang buruk? Sudah ya? Berarti tadi sudah bisa kita merumuskannya. Hasil dari sosiodrama kita untuk hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, di penghujung pertemuan ini, insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan kembali pertemuan yang kedua untuk bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dengan tema yang berbeda. Oke? Nah, untuk masalah pemerannya boleh gantian, ya, boleh gantian. Apa? Sini ya.
nanti kita sepakati di pertemuan berikutnya, ya. Nah, baiklah, Bapak ucapkan ribuan terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Kita sudah praktek bimbingan kelompok pada hari ini dengan teknik sosiodrama. Bapak ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu lakum. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.